Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo, masih dalam rangka pembacaan kasus Excel hari ke-22 atau 23 Ramadan ini ya, kayaknya 23 Ramadan tahun 2022. Selama masih sempat saya akan buat tutorial untuk memecahkan kasus yang diposting oleh teman kita di grup ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum gabung di grup saya, silakan buka di websitenya atau web browsernya, kemudian ketikkan saja di sana www.facebook/serumonas ya. Sebentar saya ambilkan untuk alamatnya Facebook. Nah, ini www.facebook.com/group/seru.monas, dan saat teman-teman tekan enter, oke, teman-teman akan dibawa ke websitenya Facebook dengan grup yang sudah saya buat, yaitu grup bantuan makro, VBA, Excel, Power Pivot, Power Query, dan DAX. Dan kali ini kita akan bahas tentang Power Query ya, yang mungkin jarang kita ulas. Yang sering saya ulas tentunya Excel ya, karena memang pertanyaan yang di Power Query yang diajukan memang masih belum banyak. Jadi saya sudah mengkopas pertanyaan yang ditanya oleh teman penanya, kurang lebihnya dari seperti ini. Saya mempunyai file laporan, di mana file tersebut adalah data mingguan yang dikirim oleh rekan kerja. Setiap akhir minggu saya harus merekap satu persatu file tersebut, kemudian membuat summary dalam laporan. Apakah Power Query dapat melakukan rekap secara otomatis sehingga saya tidak repot setiap akhir minggu? Atau adakah cara yang lain yang bisa saya tempuh? Oke, jawabnya tentu bisa ya teman-teman ya. Jadi saya coba buat satu replika dulu dari laporannya, karena memang si penanya ini tidak melampirkan file atau gambaran dari kasusnya, sehingga mungkin saya akan mengira-ngira saja, dan mudah-mudahan apa yang saya kira-kira ini juga pas dengan apa yang dimau ya, sehingga nanti video tutorial ini membawa manfaat buat teman-teman ya. Jadi saya buat saja dulu di desktop saya sebuah folder baru ya. Saya kasih nama saja dengan Power Query rekap mingguan ya, seperti ini, mingguan. Kita asumsikan untuk si folder ini adalah tempat di mana teman penanya tadi mengumpulkan file-file yang dikirim oleh rekan kerjanya yang dalam setiap minggu tadi ya dibilangnya. Jadi saya double klik dulu. Kita buat juga di sini sebuah replika atau sebuah data dummy dari file yang mungkin ya kita anggap asumsikan saja file yang dikirim oleh rekan-rekan kerja tersebut ya. Kita coba buat satu file Excel di sini. Excel. Ya, kita namai saja di sini dengan rekan 1 ya, data dari rekan 1 misalnya. Atau mungkin minggu ya, karena tadi yang ditanya adalah minggu ya. Kita coba balik lagi. Setiap akhir minggu, oke lah, berarti kita kasih nama misalnya minggu 1, minggu 2 gitu aja ya. Oke, saya kasih nama di sini dengan week 1 ya, seperti ini. Di week 1 ini saya coba buat satu data dummy saja. Saya buka filenya dulu, saya kasih misalnya di sini nomor, kemudian nama, kemudian data, seperti ini ya. Setelah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data aja dulu ya. Kemudian dengan namanya adalah QWERTY, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ya namanya data dummy ya, seadanya saja deh. Untuk datanya misalnya ini saya kasih random saja, min 5 sampai 23. Oh ya. Ini kebanyakan buka kurung saya. Tekan enter. Saya klik ke bawah. Oke, seperti ini. Saya copy saja dulu, kemudian paste value ya, biar tidak berubah nanti si angkanya ya. Paste value seperti ini. Oke, anggaplah saya sudah membuat satu file week 1. Saya coba duplikasi ini, saya close dulu, saya save. Kemudian saya balik lagi ke folder yang tadi. Saya coba copy yang ini ya. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya kasih nama ini dengan week 2. Week 2, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya buat satu file baru lagi, file Excel yang merupakan rekapan ya, rekapan dari si file-file ini. Saya kasih nama saja di sini rekap. Ya.
Oke, kita akan bekerja di file yang dengan nama recap ini. Jadi nanti si file recap ini akan merekap data-data yang ada di week 1 dan week 2 ya. Kita coba ke week 2. Ini saya close dulu ya yang pertanyaan tadi biar nggak bingung teman-teman. Ini saya close dulu. Don't save. Ini yang week 2 saya ganti datanya misalnya dengan 100 semua ya. Seperti ini ya misalnya. Biar membedakan aja nanti si ininya ya. Datanya. Oke. Kemudian saya save dan saya coba buka yang recap tadi. Oke. Saya akan mendemokan kurang lebihnya seperti apa teman-teman merekap. Kurang lebihnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman akan buka rekap, kemudian akan kopas satu persatu. Ini file dari week 2, jadi ini akan teman-teman kopas seperti ini. Ctrl C, kemudian teman-teman kopas di sini ya, misal ini ya, kanan, kemudian paste, kemudian teman-teman close lagi atau penanya close lagi, buka lagi file yang satunya. Ya, setelah filenya terbuka, ini week 1 ya. Ini teman-teman copy, kemudian balik lagi ke rekap. Mana rekap? Ini kemudian base value saja di sini ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi saat ada cuman 2 week ya gampang saja 2 kali kopas. Tapi saat filenya nanti terus bertambah, misalnya sampai 100 week, apa iya akan melakukan kopas 100 kali setiap minggu atau setiap kali data datang. Nah, tutorial kali ini akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan Power Query ya. Meskipun banyak cara sih yang bisa kita tambahkan, tapi saya lebih prefer menggunakan Power Query ya. Oke, ini saya hapus saja dulu untuk data yang ada di recap ini ya, teman-teman ya. Saya hapus saja dulu, biar hilang seperti ini. Langkah kita untuk membuat satu koneksi atau merekap data dalam satu tabel sepertinya, dalam satu folder seperti ini. Karena tadi dikumpulin di folder dengan nama PQ Rekap Mingguan ya, misal saja seperti ini. Nah, teman-teman buat saja satu file Excel seperti ini ya, namanya saja dengan rekap atau apa saja lah terserah. Langkah pertama yang harus diambil adalah klik pada tab data di sini ya. Kemudian klik pada get and transform di sini. Teman-teman punya banyak pilihan ya. Ini saya lebarkan dulu. Tab data. Teman-teman lihat di sini ada group get and transform. Ada di sini pilihan get data. Kemudian klik pada tanda panah yang ada di samping di sini ya. Kemudian sorot pada from file, di sini ada pilihan banyak. Di pilihan paling bawah di sini ada from folder. Klik saja di sini. Nah, tugasnya teman-teman adalah mengarahkan nanti pop-up yang muncul ini ke folder di mana tempat file tersebut berada ya. Jadi misalnya tadi di desktop punya saya taruh di desktop, saya klik pada desktop, kemudian arahkan ke PQ Rekap Mingguan seperti ini. Oke ya. Saat sudah menuju ke foldernya, tidak tampil apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa, karena memang yang diarahkan folder bukan file ya. Oke, setelah yakin ini filenya diarahkan atau yang dituju foldernya, kita klik pada open. Oke, Power Query akan buka satu jendela yang lain lagi ya, jendela Power Query. Dan ini adalah hasil dari jendela yang dibuka si Power Query. Kita klik pada transform data. Kita bisa klik pada combine, tapi kita akan lakukan sedikit tweaking atau sedikit editing ya pada si Power Query-nya. Klik pada transform data. Akan terbuka jendela Power Query seperti ini dan teman-teman silahkan mengikuti langkah saya sehingga nanti di ujung tutorial ini teman-teman sudah mempunyai satu otomatisasi data yang sudah di cover sama si Power Query. Oke, yang pertama kan kita filter adalah kita akan hanya mengambil si file Excel ya. Di sini ada konten atau yang berisi binary, kemudian name, extension dan lain sebagainya lah, date access, date modified dan sebagainya. Saat teman-teman klik pada kolom konten seperti ini akan tampil sebenarnya binary ini adalah file Excel, mewakili si file Excelnya ya. Saat klik pada binary yang lain akan menunjukkan week 1, klik pada binary yang lain akan menunjuk pada week 2. Nah, tugas kita sebenarnya adalah mengekstrak file yang ada di binary di sini ya, teman-teman ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita ekstrak dulu file yang kita perlukan. Dalam arti ini kita hanya memerlukan file yang bernama week 1 dan week 2 atau week seterusnya. Atau jika kita lebih sederhanakan, kita hanya perlu mengekstrak file yang berawalan dengan nama week.
Ya, untuk teman-teman nanti yang filenya namanya beda, tidak week, ya silahkan disamakan ya, yang kira-kira nanti bisa memfilter file Excel yang diperlukan saja yang mau diekstrak. Jadi tidak semua file diekstrak, tentu akan memakan memori lebih banyak. Jadi karena laporan saya tadi saya namai dengan week 1, week 2, maka yang saya ambil hanya yang berawalan dengan week saja. Jadi saya klik pada name di sini yang ada tanda panah, kemudian klik pada text filter, kemudian saya pilih pada begins with. Nah, ini saya tunggu pop-up lagi muncul. Begins with, saya tulis saja di sini week ya, week. Jadi semua file yang berawalan dengan week akan disimpan sama atau difilter sama si Excel. Saya klik OK. Hanya akan tampil week 1 dan week 2 ya. Kemudian pada kebanyakan teman yang ya maaf berkata ya, atau sorry to say ya, akan langsung mengklik pada tombol expand yang ada di sini atau combine file di sini. Boleh sih ya, saya coba saja dulu ya. Saya klik di sini, maka secara otomatis si Power Query akan mengenerate satu atau beberapa step yang nantinya akan breakdown banyak data yang ada di file tersebut ya. Akan tampil tampilan seperti ini. Ya, kemudian kita pilih pada sheet 1 seperti ini. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, kita tunggu sebentar, masih diproses sama Power Query. Tanda di sini masih nggak banyak query ya. Kita lihat nanti apa hasilnya. Ya, masih diproses sama Power Query. Dan boom, banyak ya. Tiba-tiba di sini ada banyak file yang tidak kita kenali, dan di maaf sebelah kanan di sini pun juga tiba-tiba ada banyak step yang ya kita nggak ngerti apa. Tapi memang dengan mengklik file tersebut atau mengklik tanda panah tersebut, semua file sudah di cover sama si Power Query. Dalam artian semua file sudah di combine atau sudah digabung jadi satu. Jadi tidak perlu merekap satu-satu secara manual. Boleh pakai cara ini, boleh. Akan tetapi ini akan makan memori sangat banyak karena selain stepnya banyak di sini, juga ada beberapa query yang tidak kita kenal di sini ya. Oke, jadi kalau saya tidak menggunakan cara ini karena ya nggak apa-apa, kalau emang maunya seperti ini cukup ya nggak apa-apa, akan tapi saya menggunakan cara yang lain. Jadi saya hapus dulu yang ada di sini ya. Tadi step kita yang terakhir ada di sini, jadi yang ini saya hapus ya, klik kanan kemudian delete until the end di sini. Saya klik delete. Semua query yang ada tadi akan terhapus, akan tapi step-step yang kita buat di sini tadi tidak terhapus. Kita coba untuk menghapus yang ada di sini ya. Delete juga, kita awali dari awal banget tadi, klik delete. Nah, kita balik ke Power Query kita yang tadi yang sampai di langkah ini. Jadi, saya tidak akan mengklik pada tombol expand di sini, akan tetapi saya akan menggunakan cara yang saya pakai atau saya anggap lebih gampang di trace atau lebih gampang dilacak nanti saat ada kekeliruan ya. Jadi, saya akan buat satu kolom di sini, add column, klik pada tab add column di sini, kemudian klik pada custom column. Ya, saya akan menggunakan function di sini excel.workbook, excel.workbook di sini, kemudian buka kurung dan saya akan double klik pada konten. Konten itu apa sih? Ya si binary di sini. Nama kolomnya kan konten ya, isinya binary. Jadi saya double klik pada konten dan saya tutup kurung, tekan enter. Klik OK. Nah, kita akan dibawa pada jendela paling kanan pada tabel-tabel kita tadi dengan nama custom di sini. Karena saya hanya perlu yang ada di sini, data yang ada di custom di sini, yang lain tidak saya hapus. Kenapa saya perlu ini? Kita coba klik saja pada salah satu row-nya ya, klik. Ini adalah data-data yang ada di file Excel-nya ya. Sheet 1, di sini ada datanya berupa tabel. Nanti kita akan mengekstraksi data di sini ya. Jadi saya klik kanan saja pada custom di sini, kemudian remove other column sehingga kolom yang lain hilang. Atau dari ya, jika teman-teman ingin mengambil namanya, biar nanti bisa ketahuan dari week berapa, kita klik pada name, kemudian geser ke kanan, tekan tombol kontrol, kemudian klik pada custom di sini, klik kanan, remove other column, sehingga hanya tersisa dua kolom ya, name dan custom. Ini kita expand saja di sini ya, klik expand di sini. Saya hilangkan pada use original column name as prefix ya.
Saya hilangkan saja, kemudian saya klik OK. Kita akan mempunyai tabel seperti ini ya. Dan kita akan mengekstrak yang ada di data di sini sebenarnya. Jadi yang lain kita buang saja. Kita klik pada name lagi. Kemudian klik Ctrl pada keyboard, kemudian klik pada tab data. Klik kanan, remove other column lagi. Dan ini kita ekstrak. Oke ya, saya klik OK. Hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya akan membuang atau pertama akan membuat baris pertama ini sebagai header. Jadi saya klik pada pojok kanan di tabel di sini, klik kanan, kemudian use first row as header seperti ini sehingga nomor, nama, dan data menjadi heading. Kemudian saya akan filter data-data yang selain angka di sini, dalam arti ini adalah nomor, nama, atau data. Boleh saja di sini, boleh saja di sini, kita filter ya. Kita klik, kemudian kita buang pada si nomor di sini. Klik OK, sehingga hanya tersisa data-data yang kita punya tadi ya. Langkah berikutnya adalah kita ekstrak saja yang ada di week ini sehingga .xls ini hilang. Kita hanya mempunyai laporan dengan nama week 1, week 2, dan week 3. Ini bisa kita rename ya. Klik kanan, kemudian saya rename pada kolomnya. Rename. Ya, saya kasih saja week seperti ini ya. Tekan enter. Kemudian kita masih pada kolom ini ya. Klik pada transform di sini, kemudian kita pilih pada ekstrak. Ekstrak mungkin pakai di ini after delimiter ya, atau text before delimiter, before aja. Before delimiternya saya pilih titik. Kenapa saya pilih titik? Karena filenya bernama week1.xlsx. Jadi saya hanya memerlukan file yang sebelum tanda titik. Saya klik OK, maka akan tersisa week yang menandakan data kita berada di laporan yang mana ya. Oke, setelah selesai tugas kita sebenarnya sudah selesai di sini. Kita tinggal klik pada tab home, kemudian klik pada close and load to ya. Saya arahkan saja pada saya pilih dulu pada table di sini, nggak apa-apa. Saya pilih pada existing worksheet, saya taruh di sini lah ya misalnya. Kemudian saya klik OK. Kita tunggu datanya di load sama si Power Query. Nah, ini adalah data kita. Misal saya delete dulu yang ada di sini ya, delete. Oke ya. Jadi ini adalah data week 1 dan week 2. Misal nanti ya kita coba buktikan, kita ke folder yang tadi. Jadi tugas kita di Power Query sudah selesai. Misal nanti ada laporan datang lagi, misalnya ini ada ya, ada di saya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi 3 kali ya misalnya ya. Ada data datang di week berikutnya yaitu week 3 berarti ya. Saya ganti dulu dengan week 3. Datang lagi di week 4 misalnya di sini ya. Week 4.xlsx ya. Kemudian datang lagi di week 5. Week 5 seperti ini. Saya tidak perlu lagi repot-repot membuat Power Query. Yang saya perlukan hanyalah klik pada atau membuka file yang teman-teman buat di file recap ini yang sudah ada Power Query-nya ya. Kita tinggal klik pada refresh all di sini. Tanda ini masih week 1 sampai 2. Saya cukup mengklik pada refresh all. Nah, datanya sudah langsung terekap ya, teman-teman ya. Sampai week 5. Jadi berapa file pun nanti yang datang dan masuk ke folder ini dengan format yang sama tadi, kita cukup membuka pada file recap dan klik pada refresh all. Maka si Power Query sudah akan merekap ya. Oke, step pertama sudah selesai, di mana pengumpulan data atau rekap data sudah selesai. Langkah berikutnya adalah yang ditanyakan tadi, sehingga setiap minggu si teman penanya ini harus membuat summary. Nah, saran saya saat sudah ada tabel seperti ini di Power Query, teman-teman buat pivot table saja untuk membuat si rekap atau summary-nya ya. Kita klik pada tabelnya dan tandai di sini ada tab tabel design ya. Tandai di sini ada nama si tabel tersebut yaitu PQ rekap mingguan kalau nggak salah tadi ya. Kita klik pada salah satu tabelnya di sini, kemudian klik pada summarize with pivot table. Ya, tandai di sini nama tabelnya harus sama dengan apa yang kita lihat tadi di sini ya. PQ rekap mingguan. Kita klik pada existing worksheet saja karena pivot table-nya ingin saya taruh di sampingnya saja di sini ya. Kemudian saya klik OK. Kita tinggal tarik-tarik saja, misalnya week 1
Nah, seperti ini week 1 2 3 4 5 lah, udah langsung tertotal. Kita ambil saja misalnya datanya, ingin kita ambil totalnya seperti ini. Langsung saja udah tertotal seperti ini ya teman-teman ya. Misal kita ubah data yang ada di week 1, kita ngubahnya bukan di sini, tapi mengubah di file yang aslinya, atau mungkin ada tambahan lah ya, tambahan data di week 6 misalnya ya. Kita coba lihat nanti apakah langsung tercover di sini ya perubahannya. Kita coba ke week 1 tadi ya, yang ada di sini saya close saja dulu. Oke, saya kembali ke foldernya. Saya copy saja yang week 1 di sini, Ctrl C, Ctrl V. Kita coba ini dengan week 6 ya. Week 6. Seperti ini. Dan kita coba rubah angka yang ada di sana. Misalnya week 6 ini adalah angkanya adalah 1000 misalnya ya, atau 2000. Seperti ini. Ya, semuanya 2000. Kita save. Kemudian kita close. Kita coba balik ke recap tadi. Kita cukup mengklik pada tab data, kemudian refresh all. Tandai di sini masih belum ada week 6 ya. Kemudian kita scroll ke bawah juga. Masih mentok di week 5. Kita coba ya. Langsung ke refresh all. Refresh all. Nah, sudah muncul week 6 ya, teman-teman ya. Jadi saat teman-teman geser ke bawah, week 6-nya sudah masuk. Kemudian sudah langsung otomatis terrekap di sini. Oke ya. Demikian teman-teman ya, untuk membuat satu rekap data dalam satu folder. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini yang ditanyakan oleh si teman penanya ya, yang kirim pesan via messenger tadi ke saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan solusi, meskipun tidak sepenuhnya sebagai solusi dari tugas di kantor teman-teman penanya, minimal ada gambaran, oh ternyata si Power Query bisa dibuat untuk menyederhanakan tugas seperti tadi ya. Digabung dengan pivot table itu akan menjadi satu tool yang membuat kita jauh lebih gampang dalam membuat satu laporan ya, tidak membuang-buang waktu atau wasting time bahasa kerennya ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam menekan tutorial yang lain. Tetap semangat, tetap gabung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.